Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini adalah pagi yang diberkati oleh Tuhan, di mana kita boleh mendapatkan kasih dan kemurahan-Nya yang begitu melimpah bagi kehidupan kita. Dan di hari yang baru ini, Tuhan kerjakan sesuatu yang baru juga bagi kehidupan kita. Jawaban Tuhan, suara Tuhan, berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita sambut pagi hari ini dengan sukacita, dan pagi hari ini kita mau datang kepada Dia. Kita tahu Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus mengalir bagi kita semuanya. Mari kita bawa hati kita, hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Oh ya Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir di sini. Mari Tuhan, mari Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari sekali lagi katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Oh haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Engkau yang lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari saudara, kita buka hati kita untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, menyembah-Mu Yesus. Mari Tuhan, mari Tuhan, jamah kami, penuhi kami Tuhan. Oh haleluya, kami buka hati kami, haleluya. Kami buka, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau ya Roh Kudus. Haleluya.
ibu dan saudara yang terkasih, sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Mari kita benar-benar buka hati kita. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Sekali lagi ku buka hati kami, buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, buka haleluya. Amin, amin Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah yang selalu menjadi kebutuhan kami di dalam kehidupan kami, bahwa kami perlu Engkau ya Tuhan Yesus, bahwa kami perlu Engkau selalu ya Roh Kudus. Karena itu selalu kami rindukan lawatan-Mu, jamahan-Mu dalam kehidupan kami. Hari Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, mari datanglah Engkau Roh Kudus, hadirlah Engkau, masuklah dan tinggallah di dalam hidup kami. Berkaryalah selalu dalam hidup kami. Berbuatlah, oh Tuhan, seperti apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Biarlah nyata firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami melihat sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Engkau, itu begitu mudah untuk Tuhan kerjakan. Karena itu selalu kami undang Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kami. Selalu setia, semakin setia, dan semakin percaya berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami mau bersukacita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang heran. Besar kuasanya, besar mujizatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Allah kita heran dan besar. Kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Oh, puji Tuhan. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan dengan sukacita. Allah yang heran. Oh, puji Tuhan. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Allah kita heran, yang heranlah. Allah yang cinta kita
besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, katakan dia heran. Oh puji Tuhan, haleluya. Oh sekali lagi, Allah kita heran. Allah kita heran. Sekali lagi katakan, Allah heran. Allah kita heran. Oh haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang ajaib, dia yang penuh kuasa. Bahkan apa yang tidak pernah kita sanggup pikirkan, Tuhan Yesus telah merancangkan semuanya dengan begitu luar biasa. Silakan duduk kembali, bahwa dia yang sanggup, dia yang mampu melakukan segala perkara. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Oh haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Oh haleluya, amin, haleluya. Kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Oh puji Tuhan, haleluya, haleluya. Dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Saudara katakan dengan yakin, dulu, sekarang, selamanya, bahwa kuasanya tidak berubah. Oh, amin, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah akan dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saudara, mari katakan dengan yakin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah akan dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Oh, puji Tuhan, yang sakit menerima kesembuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Hey, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kuasa-Mu besar, karena mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Ya wala 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 masih kami. Ya wala wala masih kami. Terima kasih Tuhan. Ya wala wala wala. Kami terima kekuatan dari Engkau. Kami terima penghiburan dari Engkau. Kami terima kesembuhan dari Engkau Tuhan. Kami terima jawaban dari Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya musik bala bala bala. Terima kasih Yesus Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin. Beri kami hati yang menurut, beri kami hati yang taat Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Benar Tuhan, sebab Engkau yang lebih mengetahui setiap jalan-jalan hidup kami. Makasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Cara untuk Haleluya. 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 Ya bala 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 bala. ku percaya Yes, Kau yes, Tuhan yes. Haleluya. tak pernah Haleluya. gagal Haleluya. menjadikanku Namamu Tuhan. dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Amin. Amin. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah terlambat. Oh Tuhan, waktumu, oh Tuhan, harimu, saat di mana Engkau akan, oh Tuhan, nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya tepat pada waktunya. Tidak kurang, tidak lebih Tuhan. Semuanya tepat pada waktunya. Semua tepat pada apa yang kami perlukan dan butuhkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh teramat baik bagi kami. Ya walau asyika walau 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 sika walau ya walau 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 walau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami pegang setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Kami selalu nantikan penggenapannya di dalam hidup kami. Dengan kami tetap setia, berharap, dan terus melakukan apa yang menjadi tugas kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Saatnya firman Tuhan akan kami terima bersama. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk firman Tuhan. Kami terima. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Iman kami besar kepada Engkau. Iman yang akan menjadi kenyataan. Sebab Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau mengurapi dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi Anda semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saudara-saudari dan anak-anak yang kami kasihi. Kiranya berkat damai sejahtera Bapa di sorga melimpahi Anda semuanya dalam mengikuti ibadah online pada saat ini. Saya Gembala Jemaat GPDI Citra Raya Surabaya menyampaikan khotbah bagi Anda semuanya, baik jemaat setempat maupun siapa saja, saudara-saudara, jemaat dimanapun, dari gereja apapun. Biarlah Anda semuanya mendengarkan khotbah ini dan diberkati oleh Allah. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini judulnya adalah iman yang memindahkan gunung. Diharapkan setelah
mendengarkan khotbah ini, Anda akan memiliki iman seperti itu, yaitu iman yang memindahkan gunung. Iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Allah di dalam nama-Nya Tuhan Yesus Kristus, yang membuat siapapun yang percaya kepadanya diselamatkan masuk ke dalam sorga. Dan iman yang memindahkan gunung adalah merupakan iman yang berkualitas, iman yang sejati, iman yang kuat, iman yang memberi dampak. Moga kiranya Anda semuanya mengikuti khotbah ini dan diberkati, dan kemudian hasilnya Anda memiliki iman yang memindahkan gunung. Puji Tuhan. Ayat yang akan saya bacakan dan saya ajak Anda memperhatikan adalah sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-17. Ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi latar belakang atau konteks daripada ayat pokok ini adalah kejadian di mana ketika suatu hari Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, datanglah seorang yang menghadap kepadanya serta menyampaikan permohonan, "Ya Tuhan, kasihanilah anakku, karena anakku itu dirasuk setan. Dia kena penyakit ayan. Tidak jarang setan itu membanting-banting dia ke dalam api dan ke dalam air. Tolonglah, kasihani dan sembuhkanlah dia." Maka Tuhan pun berkenan datang menemui anak yang sedang menderita itu, dan kemudian dengan keras dia menengking setan itu sehingga keluar daripadanya, dan anak itu pun kemudian menjadi sembuh. Setelah peristiwa itu, maka murid-murid Tuhan datang kepadanya, "Tuhan, kenapa kami tidak bisa melakukan hal itu?" Memang sebelumnya orang tua dari anak yang sakit ini bilang kepada Tuhan Yesus, "Aku telah meminta pada murid-muridmu, tetapi mereka tidak bisa melakukan penyembuhan itu." Jadi murid-murid bertanya, "Kenapa kami tidak bisa, Tuhan? Dan kenapa Engkau bisa?" Tuhan Yesus menjawab seperti ayat yang kita baca tadi, yaitu bahwa kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Puji Tuhan, saudara-saudara, iman sebesar biji sesawi itulah yang bisa memindahkan gunung. Biji sesawi itu kecil dibanding dengan benih tumbuh-tumbuhan lain atau sayur-sayuran yang lain. Maka benih biji sesawi itu adalah yang paling kecil. Di dalam Injil Matius pasal 13, di sana Tuhan Yesus mengambil perumpamaan bahwa kerajaan Allah itu ibarat
biji sesawi, ibarat sebutir benih daripada pohon sesawi. Walaupun dia kecil, tetapi dalam waktu yang tertentu dia bisa menjadi besar. Dia tumbuh sampai, kalau di daerah Israel bisa sampai 3 meter tingginya. Sehingga burung-burung banyak yang bersarang kepadanya. Dan itu merupakan perumpamaan daripada kerajaan Allah. Tuhan Yesus memakai biji sesawi sebagai perumpamaan kerajaan Allah. Yang mulanya hanya kecil saja, hanya satu saja. Tetapi kemudian bisa bertumbuh menjadi besar dan luar biasa besarnya. Menghasilkan suatu manfaat yang banyak sekali. Jadi kerajaan Allah diumpamakan sebagai sebutir benih biji sesawi. Dan itu kemudian dibandingkan dengan iman. Sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20 yang tadi setelah kita baca bersama. Jadi artinya apa? Kalau kerajaan Allah yang mulanya sebesar benih biji sesawi kemudian bisa menguasai seluruh bumi, bahkan dunia dan sorga, saudara-saudara, maka artinya iman sebesar biji sesawi itu adalah iman yang pasti bisa. Jadi bukan tidak mungkin, tetapi ada kepastian. Tidak ada yang mustahil, saudara-saudara, di dalam iman yang sebesar biji sesawi. Sehingga dapat memindahkan gunung sekalipun. Saudara-saudara, bila kita memahami, mencermati ayat yang kita baca tadi, konteks daripada bacaan ini adalah penderitaan sakit, saudara-saudara. Jadi penderitaan sakit itu ibaratnya gunung permasalahan. Tetapi bisa diatasi dengan iman. Apabila imannya itu sebesar biji sesawi. Di dunia ini, saudara-saudara, banyak penyakit, saudara-saudara. Saya pernah membaca bukunya Pendeta Billy Graham di Amerika, saudara-saudara, yang menyatakan dalam bukunya itu bahwa 70% dari manusia di dunia ini adalah orang-orang sakit semuanya. Jadi permasalahan sakit itu adalah permasalahan yang umum sekali di dalam dunia. Dan sakit-sakit yang diderita manusia itu banyak sekali penyebab-penyebabnya. Salah satunya misalnya karena peristiwa-peristiwa mekanis, peristiwa benturan, misalnya jatuh, dia menjadi sakit pada tulangnya, pada dagingnya, pada ototnya, dan lain-lainnya. Peristiwa berikutnya adalah sakit yang disebabkan oleh penyakit, virus, baksil, dan lain-lainnya. Seperti yang belakangan ini yang puji Tuhan sudah hampir berlalu, yaitu virus corona. Saudara-saudara, penyakit yang berikutnya adalah yang disebabkan karena pikiran. Pikiran yang buruk membuat kinerja otot-otot dan organ-organ tubuh juga menjadi tidak normal. Orang bisa menjadi sakit. Mata sakit, mulut sakit, perut sakit. Nah, saudara-saudara, misalnya karena pikiran yang berat, maka asam lambungnya menjadi naik. Orang menjadi sakit mah. Dan itu bisa membahayakan bila mana dibiarkan saja. Jadi itulah sakit yang diderita oleh manusia.
pada tubuhnya, tetapi juga bisa sakit pada penghidupannya sehari-hari. Kita tahu beda antara penghidupan dengan kehidupan. Penghidupan itu pada intinya artinya adalah mata pencaharian, pekerjaan, perekonomian. Jadi orang bisa mengalami perekonomian yang sulit atau yang sakit. Tidak peduli orang itu kaya ataupun orang itu miskin. Kedua-duanya bisa mengalami hal yang sama. Mengalami sakit di bidang perekonomiannya. Ya, saudara-saudara, jadi itu adalah masalah-masalah, itu adalah gunung-gunung dalam kehidupan manusia. Tetapi yang tersebut di depan tadi merupakan permasalahan fisik, tapi juga ada permasalahan non fisik, yaitu kerohanian. Permasalahan kerohanian yang bisa menggunung di dalam kehidupan manusia. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, coba kita lihat misalnya di dalam Injil Matius pasal 13 tentang perumpamaan seorang penabur. Penabur itu menaburkan benihnya. Yang pertama jatuh di tepi jalan. Yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga jatuh di tanah yang bersemak duri. Yang keempat jatuh di tanah yang baik. Saudara-saudara, itu merupakan macam-macam karakter daripada kerohanian manusia. Jadi ada yang karakternya seperti tepi jalan yang diinjak-injak orang. Ada yang karakternya ketika beribadah kepada Allah atau mendengarkan firman Allah itu seperti tanah yang berbatu-batu, sehingga berakar hanya pendek, dan apabila panas datang layulah dia walaupun telah tumbuh. Ada yang karakternya seperti tanah di semak-semak duri, yang apabila benih kerohanian dari kerajaan Allah itu ditaburkan kepadanya tidak bisa tumbuh dengan baik, bahkan dia menjadi bantut dan mati. Itulah kerohanian yang bagaikan semak duri, tidak bisa tumbuh karena terhalang oleh percintaan dunia. Nah, karakter yang berikutnya adalah karakter tanah yang baik. Tanah yang baik ini begitu manis mendengarkan firman Allah dan bisa mencerna dan bisa melakukannya. Jadi ini merupakan permasalahan dalam kehidupan kerohanian orang-orang percaya. Permasalahan dalam kehidupan kerohanian umat manusia, juga termasuk yang belum percaya sekalipun. Jadi ada permasalahan-permasalahan sakit penyakit perekonomian yang tadi saya katakan sebagai permasalahan fisik, dan juga ada permasalahan yang rohani, kerohanian. Semuanya menjadi permasalahan-permasalahan seperti gunung yang menghadang dalam perjalanan hidup manusia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, apabila kamu bisa memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan mampu mengatakan kepada gunung ini, pindah dari tempat ini. Maka dia pun atau mereka pun akan pindah dan tercampak ke dalam laut. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, itulah yang telah terjadi di dalam hidup manusia. Dan kemudian sebenarnya ada gunung permasalahan yang paling besar, saudara-saudara, yaitu keadaan manusia yang sebenarnya tidak mungkin masuk ke dalam sorga.
Manusia diancam oleh hukuman neraka. Seperti firman Allah mengatakan di dalam kitab Roma bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia diancam oleh hukuman neraka. Dan ini adalah gunung permasalahan yang terbesar dalam hidup manusia. Namun demikian saudara-saudara, Tuhan Yesus ibarat sebutir benih sesawi yang kecil yang dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Maka mereka akan diluputkan dari ancaman hukuman neraka, dan sebaliknya diselamatkan masuk ke dalam sorga. Puji Tuhan, saudara-saudara, ini adalah gunung permasalahan yang paling tinggi, gunung permasalahan yang paling besar. Namun bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi manusia yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan, saudara-saudara, mungkin kita bertanya-tanya, memang ada betul-betulkah terjadi di mana gunung bergeser dari tempatnya oleh karena doa, oleh karena iman? Nah, saudara-saudara, saya browsing di internet, saudara-saudara. Ini ada suatu kejadian di negara Mesir, saudara-saudara, yang sampai sekarang ibu kotanya adalah Kairo, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada abad yang ke-10, yaitu tahun 900 sekian begitu, kekristenan sudah sampai di Mesir dan berkembang di sana, saudara-saudara. Ketika itu belum ada Katolik, belum ada Protestan, belum ada Pentakosta. Gereja hanya satu saja. Belum ada perpecahan. Saudara-saudara sekalian, maka di sana saudara-saudara khalifah yang berkuasa memerintah negeri Mesir bernama Khalifah Al-Mu'is. Saudara-saudara, kemudian dari namanya saja, dari gelarnya saja, tentulah kita tahu dia bukanlah seorang Kristen. Maka dia memanggil seorang imam anak Tuhan, imam Katolik. Jadi yang sekarang disebut Katolik, saudara ya. Dia berkata, katanya dalam iman Kristenmu bisa memindahkan gunung, ya? Oh betul, Raja. Dan kemudian Raja berkata, aku mau minta bukti. Kalau kamu tidak bisa memindahkan gunung ini, resikonya adalah kamu dan anak buahmu, pengikutmu semuanya dipenggal kepalanya. Kami beri waktu 3 hari. Nah, saudara-saudara, ini adalah kejadian sungguh-sungguh. Saudara-saudara bisa browsing di internet. Gereja Samaan di Kairo. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Susah sekali. Imam Katolik ini susah sekali. Lantas dia menemui seorang anak Tuhan yang bernama Simon. Lantas keduanya berpuasa 3 hari 3 malam. Dan mengajak semua umat Kristen atau umat Katolik pada waktu itu untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Hari pertama tidak ada kejadian apa-apa. Hari kedua tidak ada kejadian apa-apa. Hari ketiga ketika mau berakhir, ada suatu kejadian yang luar biasa. Ada gempa bumi yang besar, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Ternyata bukit Samaan itu bergeser 3 kilometer dari tempatnya, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi akhirnya umat Kristen di sana pada waktu itu diselamatkan, saudara. Karena iman yang memindahkan gunung itu memang benar-benar sudah terjadi secara fisik, saudara-saudara. Saudara-saudara, sampai sekarang gereja Samaan
atau gereja Simon penyamak kulit itu masih ada. Nah, kalau saudara lihat di internet, dia itu ada di atas bukit, bahkan di bawah bukit. Karena gereja itu seperti gua, saudara ya. Bisa memuat kira-kira 20.000 jemaat, saudara-saudara. Saya pernah mempunyai video ibadahnya bagus sekali, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang dikatakan oleh firman Allah ini bukan isapan jempol belaka, tetapi sungguh-sungguh. Di dalam Alkitab, iman yang memindahkan gunung dialami oleh Hana, ibunya Nabi Samuel. Seorang yang mandul, dia bisa melahirkan anak. Dialami oleh Panglima Naaman dari Syria. Seorang yang berpenyakit kusta bisa mengalami kesembuhan total. Saudara-saudara, sekarang bagaimana dengan kita semuanya? Adakah gunung permasalahan yang sedang menghalangi pandangan Anda untuk melihat ke depan? Adakah gunung permasalahan yang menghalangi perjalanan hidup Anda? Percayalah bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dimampukan untuk memindahkan gunung. Tetapi bukan kita, melainkan Allah yang melakukannya. Karena kita percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, demikianlah iman yang memindahkan gunung. Dan kita telah diselamatkan dari ancaman hukuman neraka. Tetapi kita telah sebaliknya mengalami keselamatan untuk masuk di dalam sorga. Puji Tuhan, jangan iman saudara menjadi kendor, tetapi bertumbuhlah. Karena Tuhan menghendaki iman kita bertumbuh. Dan pada akhirnya di dalam kitab Ibrani pasal 11 dikatakan, iman kita akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Salam pengabdian. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang indah telah kita terima bersama. Kita telah mendengar dan semakin memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita percaya, saat kita berdoa, berharap kepada Tuhan kita. Yang kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Allah yang mendengar, yang melihat, dan Allah yang mampu menggerakkan tangannya, melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Percayalah, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan kerjakan bagi kita. Haleluya. Sungguh tidak terbatas kuasanya dalam hidup kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa,
Mujizat itu nyata ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa. Mujizat itu nyata. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Para peserta ibadah online, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema iman yang memindahkan gunung. Mari kita berdoa agar kepada kita dianugerahkan iman yang bertumbuh, iman yang sejati, iman yang kuat. Sehingga segala gunung permasalahan yang kita hadapi semuanya bisa dipindahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup mata bersama. Bapa di dalam sorga, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kepadamu ya Allah. Engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha besar. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendapatkan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami mengalami kemenangan-kemenangan yang baru. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Para peserta ibadah online, kami mengangkat tangan dan menyampaikan permohonan. Dengarkanlah doanya ya Tuhan, dan kabulkanlah permintaannya. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Maka terkabullah apa yang diminta. Nama Tuhan ditinggikan, dan kami telah berdoa dengan penuh kepercayaan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.